Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tribuners. Kembali lagi Bincang Bola Tribun Timur menyapa para Tribuners maupun yang menyaksikan tayangan live di YouTube maupun Facebook Tribun Timur. Seperti biasa, saya Alfian Taufik menyapa Tribuners lewat program reguler kami Bincang Bola dan tentunya membahas seputar sepak bola tanah air, utamanya kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2021 musim 2022. Tribuners, sebelum kita ke tema yang dibahas untuk malam ini, mudah-mudahan para Tribuners yang menyaksikan tayangan ini dalam kondisi sehat selalu dan tetap waspada di tengah cuaca ekstrim, utamanya di wilayah Sulawesi Selatan dan Makassar, dan juga kita harus tetap waspada dengan kondisi pandemi COVID-19. Oke, Tribuners, tanpa berlama-lama, mungkin untuk tema yang kita angkat pada Bincang Bola kali ini, yakni review laga PSM Makassar versus Persib Bandung. Seperti kita ketahui bersama, mungkin banyak di antara para Tribuners juga yang sudah menyaksikan laga kemarin, laga Selasa 22 Februari 2022 kemarin, dimenangkan oleh Maung Bandung Persib dengan skor 0-2, di mana laga tersebut merupakan laga tunda pekan ke-22 yang harusnya sudah dilaksanakan beberapa pekan lalu, namun baru bisa terlaksana kemarin akibat adanya sejumlah pemain yang terinfeksi COVID-19 dari klub Persib sendiri. Nah, untuk membahas, mereview, mengulas soal laga yang berkesudahan dengan kemenangan Persib atas PSM, kita sudah menghadirkan narasumber perwakilan dari klub masing-masing dari kedua kesebelasan. Yang pertama, saya ingin menyapa teman-teman dari perwakilan supporter Persib ini. Ada Mas Fajar Aditya, Sekretaris Jenderal Viking Sulsel Makassar. Assalamualaikum. Bukan Mas ini, Kang Fajar. Assalamualaikum, Kang Fajar. Jangan sih. Sehat, Kang. Oke, terus yang kedua, ini ada perwakilan dari supporter PSM Makassar. Ada Om Rizky nih, Om Rizky dari The Maxman Indonesia. Assalamualaikum, Om Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat selalu, Om. Kita pakai jaket ini, dingin-dingin seperti ini cuaca. Kayak di Malino. Semoga sehat selalu, Om. Oke. Amin. Bersama Om Rizky dengan juga Kang Fajar, Om Fajar, kita akan membedah ini soal laga kemarin. Saya ke Kang Fajar dulu. Kemenangan 2-0 Persib Bandung, anak asuh dari Robert Albert atas PSM Makassar ini membuat Persib sejauh ini terus membuka peluang dalam rangka mengejar mengejar titel juara. Artinya saat ini Persib berada di peringkat ketiga, semakin mendekati Arema FC sebagai pemuncak klasemen sementara dan juga membayangi Bali United di peringkat kedua kalau tidak salah. Oke, menurut Kang Fajar, laga kemarin ini kan laga yang cukup boleh dikata ini adalah laga klasik lah menghadapi PSM Makassar, apalagi Robert sendiri mantan pelatih PSM juga, ada Mark Klok juga mantan pemain PSM yang sekarang di Persib. Kemenangan kemarin menurut Kang Fajar ini artinya apa untuk para supporter atau fans-fans dari Persib Bandung sendiri? Silakan. Terima kasih sudah yang oke, seperti biasa laga lawan PSM itu laga klasik ya, dari era perserikatan, dari zaman Liga 1 sampai sekarang Liga BRI itu memang selalu disajikan laga yang menarik ya. Untuk
Untuk permainan sendiri ya, ini poin yang cukup krusial ya untuk mengejar tabel papan klasemen bukan juara, yang dimana memang antara peringkat 1 sampai peringkat 4 ini memang agak tipis poinnya. Ya ini memang kemenangan yang sangat krusial. Sekali lagi di luar dari permainan ya kami bersyukur bisa mendapatkan hasil maksimal, walaupun ya secara permainan Persib sendiri tidak gimana ya, tapi beruntungnya kami punya pemain muda yang bisa bersaing sama yang pemain-pemain seniornya. Memang cukup disayangkan kalau untuk masalah pemain di perekrutan masalah pemain untuk lini depan ya seperti Juli kucing dalam karung, ya itulah kebiasaannya memang kalau di Persib gitu. Modal YouTube jadi langsung kasarnya gitu. Tapi di luar itu sekali lagi ya kami tetap bersyukur dengan maksimal yang bisa diraih dalam rangka perebutan tabel juara kelasmen Liga 1 ini. Ya, itu dari saya. Ya, kan untuk sementara Persib berada di peringkat ketiga ini dengan koleksi 53 poin, sementara pemuncak klasemen sementara Arema ada 2 poin lah, 55 poin, artinya terpaut 2 poin. Mungkin saya melanjutkan apa yang dijelaskan sama Kang Fajar, bahwa laga kemarin meskipun Persib menang dengan skor 2-0, tapi ada beberapa catatan, dalam artian belum terlalu memuaskan. Ini seperti halnya yang dijelaskan oleh pelatih Persib sendiri, Robert Albert. Usai laga menyebut dia tampak greget begitu dengan permainan Persib, dengan beberapa peluang yang diciptakan, tapi selalu saja gagal mencetak gol, hanya menghasilkan 2 gol, dan ini kurang memuaskan. Kalau menurut Kang Fajar sendiri, apakah ini faktor dari kurang maksimalnya lini depan Persib atau ada faktor lain di laga kemarin gitu? Ya. Kalau untuk faktor yang disebutkan tadi, untuk beberapa menit pertama dengan itu ya kita cukup cepat, tapi bisa dilihat kan jalannya permainan setelah gol tersebut PSM yang balik menekan sampai akhir babak pertama. Ya cukup beruntungnya kita punya Teja yang beberapa laga belakangan ini memang ya bisa dibilang sedang on fire lah. Mungkin kalau kata netizen di luar sana kan bilang Teja yang sedang mendegakan diri. Untuk beberapa pemain yang disebutkan tadi, karena faktornya itu yang saya bilang pertama, kalau saya bilang tadi kebiasaan buruk manajemen itu di Persib khususnya scouting yang tidak maksimal. Bisa dibilang ya kita buka-bukaan aja untuk masalah Bruno Cetan HD, kalau kata orang itu kan HD, tapi belum bagus. Ya itu kan modal YouTube. Baru pas merekrut pun dalam keadaan yang tidak 100% maksimal. Tapi kan ada apa? Kenapa Mas Said untuk merekrut pemain yang notabene belum untuk secara liga profesional tuh secara fisik belum bisa fit 100%, tapi kenapa tetap memaksakan? Nah, itu kan kebiasaan buruknya untuk dari manajemen sendiri. Ya kalau di kami hitam putih ya diikuti. Kalau misalkan memang manajemen jelek ya kami bilang jelek, mungkin makanya ada beberapa kali waktu series pertama ada beberapa kali hasil dari kami ya gitu, karena kan namanya intinya atas dasar nama kecintaan dari supporter ke tim kebanggaan yang didukung. Tapi ya sekali lagi di supporter itu kan sampai nggak ada faktornya sedangkan pemain bisa dibilang. Ya, saya mudah-mudahan kedepannya bisa maksimal. Amin.
Saya langsung ke Om Rizky nih dari The Maxman Indonesia nih, perwakilan supporter PSM. Om Rizky, monitor. Oke, sip. Kita langsung bahas soal kekalahan PSM 2-0. Artinya kekalahan dari Persib menjadi kekalahan keempat secara beruntun yang dialami PSM di putaran kedua ini. Menurut Om Rizky sendiri, Putus-putus suaranya. halo, cek. Halo, cek. Ya, kekalahan dari Persib kemarin Om Rizky ini menjadi kekalahan keempat secara beruntun yang dialami PSM. Kira-kira laga menghadapi Persib kemarin, apakah menurut Om Rizky ini memang sudah sewajarnya PSM kalah, ataukah menurut Om Rizky ada pandangan lain dari Om Rizky di laga tersebut? Ya, baik. Terima kasih Kakak Alfian. Jadi, kalau kami sebagai supporter, sebenarnya aneh juga sih melihat keadaannya PSM saat ini yang dalam sejarah nggak pernah PSM separah ini ya. Sampai ada di peringkat ketiga dari zona degradasi, bukan peringkat ketiga dari atas. Ya. Jadi kalau menurut kami PSM ini ya seperti yang dulu pernah saya bilang waktu bincang bola sebelumnya, yang waktu launching pemain. Jadi PSM mendatangkan pemain ini tujuannya buat apa gitu kan? Tujuannya buat bertahan di Liga 1 atau untuk naik ke posisi papan atas. Nah, karena dari pemain yang didatangkan ini rata-rata jebolan dari Liga 2. Nah, waktu itu saya mengatakan bahwa ya kita lihat saja nanti bagaimana performa dari pemain-pemain yang didatangkan gitu kan. Nah, apa yang terjadi ya sekarang ya kita lihat bahwa PSM di putaran kedua ini tidak ada perkembangan yang signifikan, bahkan dari 4 kali pertandingan PSM tidak pernah mencetak gol. Ini sangat menyedihkan bagi kami, dan tentunya di grup supporter PSM itu sudah ramai diperbincangkan bahwa ada apa dengan PSM sebenarnya. Nah, kenapa di belakangan ini di Liga tahun ini PSM atau manajemen PSM ini seakan-akan menutup mata dengan kondisi PSM yang sulit untuk mendapatkan kemenangan. Ketika ada supporter yang menyuarakan bahwa kita harus menang, ya kesannya kayak supporter ini dikatakan bahwa kamu tidak dukung PSM, padahal salah. Justru kami supporter ini ingin melihat PSM itu tidak berada dalam papan bawah klasemen. Nah, sehingga kami ingin menyadarkan kepada manajemen, kami ingin menyadarkan kepada pemain bahwa bukan tradisi PSM yang bermain di papan bawah klasemen. Seperti itu. Jadi manajemen juga sebenarnya harusnya terbuka ya, harus mengajak para supporter ini untuk bagaimana bersatu, merangkul, dan ya konsultasi lah kira-kira solusi buat PSM apa, masalahnya di mana dari yang kita lihat ketika pertandingan gitu kan. Nah, kira seperti itu, Om. Oke. Ya, sejak era Liga 1 dari 2017 sampai sekarang mungkin ini rekor terburuk lah untuk PSM. Artinya dalam sejarah era Liga 1 ini, Liga 1 Indonesia untuk pertama kalinya PSM kalah secara beruntun dalam 4 laga tanpa mencetak gol pun sekalipun. Tapi kalau menurut Om Rizky di laga terakhir, kita melihat laga terakhir, laga melawan Persib, apakah sudah ada kemajuan dalam artian secara organisasi permainan, meskipun misalnya kita bilang kita hasil akhirnya mengatakan bahwa PSM kalah, dari pandangan Om Rizky sendiri sebenarnya toh kalau ini apakah ini persoalan strategi pelatih kah, ataukah persoalan komposisi pemain kah yang
seadanya misalnya, ataukah ada faktor lain semisal faktor sejumlah pemain cedera atau ada yang COVID-19, atau ada faktor lain yang menurut Om Rizky menjadi penyebab kekalahan PSM kali ini dari Persib yang menjadi kekalahan keempat secara beruntun? Ya, jadi kalau dari segi koordinasi dan strategi permainan, biasa kita bahas juga ya, permainan PSM selama ini seakan-akan permainan yang tidak punya visi dan misi untuk menang atau mau seri atau apa. Kemarin di pertandingan lawan Persib Bandung kelihatan bahwa ada peningkatan permainan dari sisi keberanian para pemain second line dan lini depan untuk melakukan penetrasi dan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, ya. Nah, tapi mungkin keberuntungan belum berpihak ke PSM Makassar sehingga belum ada yang berhasil untuk menjadi gol. Penampilan dari kiper Persib Bandung juga sangat bagus, sehingga itu juga yang menjadi kendala kita kemarin untuk bagaimana PSM bisa mencuri gol di pertandingan melawan Persib. Nah, kalau dari segi catatan koordinasi permainan kemarin kelihatan sekali di sisi pertahanan itu masih kelihatan agak sedikit gugup dan kurang konsentrasi dalam permainan, sehingga masih kelihatan sangat mudah untuk ditembus oleh para pemain depan dari Persib Bandung. Ya, apalagi di posisi penjaga gawang PSM kemarin itu kan diisi dengan Saiful, bukan si Hilman. Jadi ini juga pengaruh sebenarnya. Tapi penampilan Saiful bukan tidak bagus, justru kemarin dia sempat berhasil melakukan penyelamatan beberapa kali di pertandingan melawan Persib. Tapi ya kembali lagi mungkin keberuntungan belum berpihak ke PSM, sehingga mungkin ini catatan kita ke depan dari supporter buat manajemen dan juga buat pemain di PSM, munculkan kembali prinsip Sirip Dapat Cetak. Jangan kita hanya bermain seperti apa yang diarahkan oleh pelatih, tapi bagaimana kita bermain dengan visi untuk menang, dengan visi untuk bangkit dari zona papan bawah agar tidak masuk dalam jurang degradasi. Karena ketika kita membiarkan kondisi ini begitu saja, yakin saja tahun depan PSM mungkin tidak di Liga 1. Ya, meskipun bukan sejarahnya PSM bermain di Liga 2, tetapi bukan hal yang tidak mungkin juga. Kalau kita teledor, kita menganggap enteng, bisa jadi kita ada di Liga 2 di tahun depan. Jadi kalau tidak mau berada di Liga 2, ya saya kira manajemen harus bertanggung jawab. Manajemen harus memperlihatkan kepada publik sepak bola Makassar bahwa ya dengan manajemen yang sekarang PSM akan tetap berkiprah di Liga 1 tahun depan. Karena supporter muluk-muluk nih sekarang, supporter pasrah nih. Satu permintaannya yang penting jangan ke Liga 2. Mau diapakan itu pertandingannya PSM, mau kalah, mau apa ya. Supporter sekarang nggak mau berkomentar terlalu jauh karena takutnya nanti kita disalahkan, karena ada poin-poin atau ada oknum-oknum juga yang ketika kita menyuarakan PSM bangkit, kita ingin menyadarkan manajemen, tapi ada yang justru marah-marah. Kenapa marah-marah manajemen? Kenapa salahkan manajemen? Ya, mau siapa yang mau disalahkan kalau begitu? Saya kira ini kan bukan hal yang bukan hal untuk kita mau mengkambing hitamkan salah satunya apakah pemain atau manajemen, tidak. Tapi kan di satu sisi tim ini berjalan berdasarkan apa yang manajemen ingin. Nah, tidak dipungkiri juga yang namanya sepak bola di Indonesia, kita tidak tahu tiba-tiba ada sesuatu pada saat pertandingan yang terjadi di lokasi kan, di stadion. Itu yang kita tidak ngerti kenapa PSM saat ini karakter permainannya terlihat tidak seperti biasanya gitu, tidak seperti dulu
Padahal kategori pemainnya sama. Ada Ferdinand, ada Rizky, ada Aci, ada siapa lagi? William Uwim. Tapi kayak mereka bermainnya juga apa ya? Seakan-akan yang penting selesai 2 kali 45 menit. Mau kalah mau apa ya? Itu namanya PSM. Oke. Kira seperti itu iya. Karena ini di grup juga Om. Di grup ini kan masih dibahas. Iya. Jadi mungkin ke depan akan ada pertemuan antara legenda-legenda PSM kayak Haji Najib, Anwar Liko, Kaneng Standar, Heri Pati dan lain-lain. Itu mungkin kita akan ada pertemuan untuk bagaimana membahas PSM ini untuk bisa paling tidak di sisa pertandingan ini mereka bisa pertahankan lah. Kita tidak masuk ke zona degradasi. Oke, sip. Ya, ini mungkin persoalan yang cukup apa ya istilahnya kekalahan demi kekalahan yang dialami PSM memang sepatutnya sudah menjadi hal yang patut diseriusi oleh semua pihak lah, bukan cuma manajemen. Artinya bahwa pertandingan ini menjadi tanggung jawab seorang pelatih dan segala macamnya. Terlepas dari itu ada faktor eksternal, kita tidak tahu persoalan itu. Dan cukup menarik bahwa apapun yang dilakukan oleh supporter adalah pihak yang mendukung dengan caranya tersendiri. Itulah cara mereka mendukung, bukan berarti menjatuhkan seperti yang Om Rizky tadi sampaikan. Nah, kalau kita tarik lagi di laga menghadapi Persib, memang Om Rizky juga menyampaikan, begitupun juga dengan Kang Fajar tadi, sepertinya PSM tidak terlalu bermain, tidak terlalu buruk amat di laga tersebut. Karena kalau kita lihat secara statistik juga, PSM punya 7 peluang, sama dengan Persib, sama-sama punya 7 peluang, 7 shot on target, tembakan mengarah ke gawang. Tapi lagi-lagi faktor apa namanya, Om Rizky tadi sampaikan, ya Teja Pakualam tampil cukup baik sehingga mampu clean sheet. Tapi saya ke Kang Fajar, dengan meskipun Persib menang dengan skor 2-0, tapi PSM memiliki 7 peluang yang nyaris saja berbuah gol juga. Andai kata Teja tidak tampil on fire begitu, artinya kan di laga kemarin Persib ini tampil dengan squad penuh, full team. Kalau Kang Fajar tadi bilang bahwa lini depan yang perlu masih menjadi sorotan untuk laga-laga berikutnya agar diperbaiki. Kalau di lini belakang sendiri, Kang Fajar lihatnya bagaimana? Terlepas dari adanya sosok Teja ya, kalau Teja Pakualam kan dalam beberapa pertandingan terakhir memang cukup tampil impresif. Silakan, Kang. Untuk lini belakang memang tidak selalu sempurna, karena kan bisa dilihat kalau untuk dari kacamata saya pribadi, dari tengah saya sudah jumpa, memang ada beberapa yang itu namanya paradigma permainan bola seperti itu, alurnya. Nah, itu bisa dilihat kan beberapa match ke belakang, man of the match itu selalu kiper gitu kan. Jadi kan betapa krusialnya memang peran Teja di ini, itu bisa dibilang ya sangat-sangat krusial sekali. Bisa dibayangkan kalau memang kipernya seandainya bukan Teja, ya sudah beberapa match mungkin kita kalah, atau mungkin bisa kalah banyak. Makanya bisa dilihat secara statistik sekarang Teja 11 kali clean sheet, yaitu berarti memang ketika memang ada suatu peningkatan performa dari Teja sendiri di bawah pelatih kiper. Memang secara personal juga memang sudah ada sesuatu yang bisa untuk dibanggakan dari Teja, ditambah oleh sedikit ya alhamdulillah.
dari sisi untuk permainan di sisi kanan bisa dilihat ya memang mungkin faktor usia untuk atlet kita kan kalau dipasang memang ada beberapa usia ya itu wajar. Cuma yang saya sayangkan di sini gimana ya, bisa dibilang squad mewah kayak gitu, bahkan asing rasa lokalnya pun ada berapa kan, bisa dibilang ada Esteban di situ, ada Sekarang, ada oh iya Esteban Sekarang kok sorry ya. Untuk itu ada dengan tidak adanya Robert pun secara permainan untuk beberapa match ke belakang tidak berpengaruh. Ya mungkin ini karena lawannya PSM kemarin mungkin ada gejolak apa gitu antara Robert. Ya mungkin jadi bisa dibilang makanya ada sedikit apa ya, memacu adrenalinnya sendiri untuk Robert sendiri. Mungkin karena lihat lawan PSM, dia nyoba dengan BNI-nya sudah beberapa musim waktu di PSM memang sangat bagus di tangan Robert. Hampir menuju juara berapa kali. Ya, mungkin itu. Sip. Om Rizky, Kang Fajar, kita mungkin sudah membahas sedikit soal laga, bukan sedikit sih, membahas tadi lebih detail soal hasil laga kemarin, bagaimana posisi Persib mampu mengalahkan PSM, bagaimana posisi PSM yang akhirnya harus memperpanjang kembali catatan rekor kekalahan secara beruntun, 4 kali secara beruntun. Tapi kita akan membahas lagi soal apa sih sebenarnya menjadi persoalan utama ini khususnya untuk PSM, dan soal peluang Persib usai mengalahkan PSM, peluang Persib dalam meraih titel juara. Tapi kita akan bahas setelah jeda yang saat ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tribuners, kita kembali lagi di Bincang Bola Tribun Timur, masih dengan tema yang sama, review laga PSM Makassar versus Persib Bandung. Dan kita juga masih bersama dua narasumber kita, ada Kang Fajar dari Viking Sulsel Makassar, supporter dari Persib Bandung, dan juga ada Om Rizky dari The Maxman Indonesia. Oke, di sesi pertama tadi kita sudah membahas soal laga yang berkesudahan dengan kemenangan Persib 2-0 dan apa-apa saja yang menjadi keunggulan dari Persib sehingga mampu mengatasi perlawanan dari PSM dan kelemahan dari PSM sendiri, sehingga akhirnya harus
kembali mengalah ataukah mengalami kekalahan secara beruntun dalam 4 laga. Nah, saya ke Om Rizky dulu dari The Maxman. Om, selain hasil kekalahan dari Persib ini menjadi kekalahan keempat secara beruntun bagi PSM, ini juga sekaligus menjadi laga keempat secara beruntun PSM tidak mencetak satupun gol. Padahal PSM sudah diperkuat salah satu rekrutan atau striker asingnya, gol-gol Mebaratu yang beberapa laga sebelumnya harus absen dan dalam 3 laga terakhir ini dipasang atau dipercaya sebagai starter oleh Jobgal, tapi tanpa 1 gol pun. Ini ada apa sebenarnya nih? Om Rizky mungkin bisa memberikan gambaran ini. Kira-kira ada apa? Apa yang terjadi nih? Saya tidak tahu juga ini kenapa PSM suka sekali datangkan pemain yang ada cedera bawaannya. Ini yang apa namanya jadi pertanyaan kita juga sebenarnya. Ya, Rizky harusnya kemarin tidak maksimal ya gol-gol karena cedera, karena ada pasti cedera bawaannya. Pasti Om, itu sudah pasti karena pemain itu kan ketika dia tidak fit apa ya, itu agak susah untuk agak susah untuk fight di lapangan gitu kan. Tapi kalau dari sisi cara dia mengatasi kondisinya dia di lapangan yang memang masih ada cedera kemarin, banyak sekali shot on goal yang gol diciptakan dari luar kotak penalti ya. Berapa kali dia mencoba untuk melakukan tendangan-tendangan spekulasi yang memang menjadi shot on goal. Nah, kembali lagi kemarin penampilan Teja Pakualem itu luar biasa kemarin. Itu yang membuat para pemain PSM juga frustasi, kebingungan mereka mau mencetak gol dari sisi mana ya. Tapi kalau dari sisi pertandingan PSM kemarin sudah agak bagus, sudah menciptakan peluang dibanding yang sebelumnya waktu lawan Persikabo juga aduh parah sekali. Itu makanya kita lihat aja di sisa pertandingan ke depan bagaimana PSM membenahi dirinya untuk mempertahankan diri bisa tetap bermain di Liga 1 tahun depan. Apalagi PSM ini wakil AFC. Entahlah, bingung juga kita kan, jadi maksudnya gimana ya Om ya? Ini bakalan jadi sejarah ini kalau ya insya Allah lah. Iya, jadi jangan kita pergi di absen di sana sudah pulang. Ya, oke lah. Ini mungkin masih ada waktu lah kalau para supporter PSM ini ya percaya tidak percaya, tapi bukan percaya tidak percaya sih, yakin tidak yakinnya harus yakin bahwa akan ada perubahan ke depan. Tapi menurut Om Rizky nih, oke lah. Gol-gol tidak bermain maksimal, bukan tidak bermain maksimal dalam artian belum mencetak 1 gol pun, dan ini juga berimplikasi pada seret golnya PSM dalam 4 laga. Untuk laga selanjutnya ini kan PSM masih tersisa ada 8 laga terakhir lah, 8 laga sisa di putaran kedua ini. Menurut Om Rizky, apa yang patut harus dilakukan ini Jobgal melihat situasi ini, utamanya di lini depan? Apakah perlu memasang langsung 2 striker ataukah ada cara-cara lain menurut Om Rizky yang harus dilakukan oleh Jobgal? Jadi PSM punya Ferdinand Sinaga, PSM punya gol-gol Mebrahtu, PSM punya Ilham Udin Armain. Pemain ini semua memiliki kecepatan di atas rata-rata ketika mereka bergelut dengan bola-bola ya. Boleh dikata bola sprint dari lini tengah ke mulut gawang ya. Nah ini yang tidak terlihat di permainan PSM. Persoalan mau pasang 1 striker atau 2 striker, saya kira dari komposisi pemain PSM yang ada saat ini memang lebih cocok ketika bermain dengan komposisi 4-5-1 atau 4-4-2, tapi di depan itu tidak dipasang berdampingan, tapi mereka dipasangnya seperti ini.
ada jadi ada second striker satu orang dan ada target man, target goal getternya di depan seperti yang dulu dipakai oleh Coach Robert ya waktu menangani PSM. Oke. Sip. Artinya sebenarnya secara kualitas dari individual pemain yang dimiliki PSM utamanya di lini depan ini sangat mumpuni ya Om Rizky ya untuk bisa mencetak gol. Apalagi Anko Jensen kan bisa bermain dari beberapa lini, dia bisa di depan, bisa di tengah, bisa juga di winger. Jadi posisi Anko Jensen ini kan sebenarnya bagus untuk menopang striker karena ketika William Pluim cedera, ada Anko Jensen yang bisa menggantikan posisi William Pluim. Yang penting Anko Jensen jangan terlalu temperamen, itu aja sih sebenarnya. Karena Angko tuh di lapangan seperti yang kita lihat ya, orangnya temperamen, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit marah, teriak apa, jadi ya orang nggak konsentrasi main. Oke, sip. Oke, saya ke Kang Fajar ini. Setelah kita bahas PSM tadi, kita kembali lagi ke Persib. Ini bukan lagi soal laga atau hasil laga kemarin ini Kang Fajar. Ini soal peluang dari Persib sendiri. Persib juga artinya sudah menjalankan atau melakoni laga tunda kemarin menghadapi PSM. Artinya Persib juga sekarang sisa 8 laga terakhir untuk putaran kedua ini. Ada 8 laga terakhir. Kira-kira menurut Kang Fajar, terlepas dari tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa pemain utamanya lini depan, ada si Bruno yang belum maksimal. Kira-kira untuk memburu ketertinggalan ini Kang Fajar, untuk memburu ketertinggalan poin dari Arema FC maupun Bali United, dan ada persaingan dari bawah juga, ada dari posisi keempat ke lima. Ini apa yang harus dijaga oleh Robert Albert ini supaya peluang untuk meraih titel juara musim ini bisa terwujud di 8 laga sisa? PSM ini salah ada beberapa match yang bilang perebutan dengan tabel kelas atas ya. Kita belum lawan Persebaya, belum lawan Arema juga. Kalau untuk dari kacamata kami, Robert harus berani pemain-pemain yang sekiranya bisa dimaksimalkan. Jangan hanya karena sudah membeli pemain mahal-mahal, jadi tetap dipaksakan untuk bermain, tapi secara performa belum bisa maksimal. Dan contoh bisa dibilang Abdul Aziz yang sebenarnya beberapa musim terakhir ketika dipegang pelatih yang sebelumnya yang mengorbankan itu dulu Mario Gomez bisa dibilang maksimal. Cuma karena selalu memaksakan untuk pasang Esteban. Untuk dari bulan ditambah untuk pemain sendiri saya harap sih seperti adalah beberapa yang pemain dengan level timnas, katakanlah Febri yang performanya bisa dibilang selalu stuck untuk setelah beberapa masuk timnas. Jadi gimana ya? Jadi kayak terlalu terlena dengan berbagai macam apa yang ada di PSM. Jadi seperti ya bisa dibilang keenakan gitu loh, karena dengan berbagai dukungan dari luar ataupun di dalam klub sendiri, dukungan sudah jelas. Namanya supporter, saya pernah mendengar kata-kata supporter optimis, yaitu benar sekali. Kita untuk optimis juara harus, cuma ya baik lagi kita pun harus berbenah juga untuk tim ini sendiri. Kalau memang mau juara ya ayo, jangan cuma stuck di permainan gitu saja. Ya bisa dibilang untuk beberapa series yang sebelumnya kami supporter berani bilang Robert minim taktik, yaitu fakta. Robert selalu memainkan pemain yang gimana ya, selalu ada keterikatan suatu yang berhubungan baginya, itu fakta. Sudah beberapa kali kejadian.
bisa dilihat ketika match sebelumnya sebelum lawan PSM, David Da Silva dipasang striker tunggal, saya kira David Da Silva menurut saya maksimal. Nah, ketika Bruno masuk, nah itu yang dibilang tidak Robert selalu memainkan pemain yang menurut dia cocok dengan berbagai faktornya itu, yaitu kebiasaan buruknya. Ya mudah-mudahan di suara kami ini bisa didengar. Keluh saya sebagai supporter ya, karena lagi supporter ya, namanya supporter pasti mendukung dan selalu ingin tim menang. Itu memang namanya sudah hak kita sebagai supporter. Menuntut pun itu karena kita ada rasa cinta dan bangga terhadap tim yang kita dukung. Jadi untuk beberapa match ke depan bisa dibilang berat, tapi bukan tidak mungkin bisa maksimal. Jika semua faktor dari manajemen, pelatih maupun pemain bisa bersinergi, saya yakin dan bisa dibilang optimis ya kita bisa meraih maksimal di Liga 1 ini sampai akhir musim, dengan catatan yang lain kepleset. Mungkin itu. Oke, ya. Soal peluang juara dari Persib sendiri, Kang Fajar juga sudah disinggung, artinya bahwa bukan hanya hasil maksimal yang diperlukan Persib untuk menjadi juara, tapi juga faktor dari klub lain. Kalau seperti Arema atau Bali sekarang ini yang berada di peringkat pertama dan kedua, harus terpeleset lah sedikit agar Persib bisa naik. Tapi terlepas dari itu, kompetisi Liga 1 musim ini cukup ketat, utamanya di papan atas maupun di papan bawah. Di papan atas perebutan gelar juara ini sampai di pekan ini cukup berjalan alot. Ya, kita berharap hingga laga-laga akhir nanti persaingan semakin baik, artinya kompetitif, supaya selalu ada hiburan menarik untuk para supporter atau penikmat atau pecinta sepak bola tanah air. Terus saya kembali ke Om Rizky nih. Dalam 8 laga terakhir PSM, 8 laga terakhir ini catatannya bahwa PSM masih akan bertemu dengan beberapa tim papan atas, termasuk 2 hari ke depan nanti menghadapi Bayangkara FC. Terus juga masih menghadapi beberapa tim juga yang sementara berjuang di zona degradasi, belum bertemu Persiraja, belum bertemu Persela Lamongan, Persipura juga belum bertemu. Artinya secara peluang menurut Om Rizky nih, apakah di 8 sisa laga ini PSM masih punya peluang yang begitu besar untuk menjauhi zona degradasi atau sebaliknya? Silakan, Om Rizky. Vian dan publik sepak bola Makassar, saya kira ini menjadi penilaian kita semua ya dalam hal bagaimana kita melihat PSM belakangan ini. Dan harapan kita, saya kira PSM harus semakin memperbaiki apa yang menjadi kekurangannya setelah 4 kali pertandingan tanpa kekalahan ini. Kalau dari segi optimisme, kami optimis, kami masih yakin kalau PSM ini masih bisa bertahan dan menjauhi zona degradasi. Dan ya, mudah-mudahan tahun ini Bandung bisa melesat ke posisi 1 ya, ke Fajar ya. Karena ya harusnya sih Bandung bisa dengan karakter pemainnya bisa lebih fight lagi. Ini kita masih akan menghadapi Bayangkara juga. Semoga PSM bisa menang di Bayangkara ya di pertandingan ke depan. Dan kalau untuk melakukan apa yang mau dilakukan oleh tim supaya bisa lebih baik lagi, saya kira kemarin catatannya ada di pertahanan, di posisi belakang ya.
itu masih kadang masih lost control, pas enggak konsentrasi dalam permainan, masih sering terjadi miskomunikasi antar pemain, sehingga ya gol pertama Da Silva kemarin kan kejadiannya kayak gitu. Gol pertama. Jadi bayangkan Pak, detik 12 gol tercepat itu. Itu karena kesalahan koordinasi, sehingga PSM bisa kecolongan di awal. Nah, sehingga agak sulit dalam mengejar, karena solidnya sisi pertahanan dari Persib Bandung, termasuk dengan penampilan Teja Pakualam yang memang saya akui kemarin penampilannya luar biasa, cemerlang sekali, dan tentunya PSM saya kira harus lebih banyak mengasah kebersamaan, mengasah kekompakan dalam bermain, sehingga bola itu tidak mentok di second line. Jadi ketika PSM pegang bola dari kiper naik ke atas, itu boleh kita kuasai sampai bisa menciptakan peluang, tidak mentok di lini kedua. Ini kan selama ini banyak bola dari bawah, montoknya di lapangan tengah, sehingga bola balik lagi ke gawang gitu. Nah, jadi ini kemarin sempat kita kritik juga. Ini PSM main bola, ini waktu lawan Persikabo ya, main bola dari kiper ke back ke pemain tengah, balik lagi kiper, bola nggak dibawa naik ke depan. Ini kan aneh. Makanya supporter itu juga mengatakan ini PSM apa maunya sebenarnya, kok mainnya kayak gitu. Nah, kayak bukan PSM dah. Iya, secara karakter bermain ya Om Rizky ya. Tapi di laga menghadapi Persib kemarin sudah ada kemajuan lah. Kalau kita lihat bagus itu serangannya. Bagus sekali kemarin. Karena sudah bisa merepotkan sisi belakang tuh. Kalau kemarin kan tidak ada sekali. Bola di tengah kembali lagi ke Hilman. Jadi tidak ada serangan. Sip. Oke, Om Rizky, ya mudah-mudahan artinya meskipun PSM harus menelan kekalahan dari Persib, ada catatan positif yang diambil, dan semoga catatan positif ini semakin dikembangkan untuk laga-laga berikutnya, dan PSM insya Allah bisalah semakin menjauh dari zona degradasi dan terus memperbaiki diri menghadapi AFC Cup 2022 sebagai wakil Indonesia. Kita doakan saja, begitu ya Om Rizky ya. Satu lagi Om Alfian, ini buat silakan. Pak CEO ini, buat Pak CEO, buat Papi. Ya Papi belakangan ini jarang kelihatan juga di bench lain. Mungkin ini juga pengaruhnya, anak-anak kurang bersemangat, pemain-pemain kurang bersemangat. Ya, saya kira di sisa pertandingan ini Papi mungkin bisalah menyempatkan waktunya untuk mendampingi PSM di pertandingan sisa, biar semangat motivasi pemain itu lebih besar untuk menang. Kalau bosnya ada di situ. Ada tahu di DSP kemarin. Mudah-mudahan ya 8 laga sisa Papi. Pokoknya PSM harus bangkit lah untuk 8 laga sisa. Harus. Nggak bisa tidak. Saya kira Papi juga nggak mau malu toh. Papi juga tidak mau dikatakan cuek dengan PSM, karena karakter sosok yang menyelamatkan PSM dari keterpurukan, dari keburukan, itu sudah melekat sama Papi setelah Pak Erunaksa kemarin. Nah, ini kan jangan sampai teman-teman supporter, teman-teman sepak bola Makassar mengatakan Papi ini sudah lain fokusnya, tidak lagi fokus ngurusin tim. Nah, ini yang perlu kita jawab sama-sama, bahwa manajemen dalam hal ini Papi tidak berkurang sedikit pun perhatiannya untuk bagaimana menjadikan PSM ini menjadi tim yang lebih baik. Kita tahu sendiri sejak 2017 di bawah kepemimpinan Munafri Haripudia sebagai CEO, sekarang direktur utama, PSM sudah juara Piala Indonesia, begitu ya Om Rizky, dan selalu di papan atas Liga 1. Baru musim ini agak terpuruk. Mudah-mudahan
musim ini kita selesaikan tetap stay di Liga 1, PSM tetap stay di Liga 1, dan musim berikutnya bisa berbicara lebih banyak lagi. Oke, dan begitupun juga untuk Kang Fajar ini, teman-teman dari Viking atau supporter Persib Bandung lainnya, ya di 8 laga tersisa, semoga Persib bisa meraih hasil maksimal sesuai dengan harapannya Kang Fajar tadi, bisa juara. Kalau biasanya dari fans PSM itu pasti dukung lah kalau teman-teman Persib, apalagi tapi dalam catatan ini Kang Fajar, menurut catatan Tribun Timur yang mengikuti karir Robert Albert sebagai pelatih di PSM ini, ada sedikit bukan tidak baik, tapi butuh sedikit dorongan lah ini Kang Fajar di laga-laga akhir supaya bisa tampil maksimal. Biasanya begitu sih, teringat 2018 kemarin. Oke, Kang Fajar. Ya, kalau sedikit lah. Ya, kalau untuk faktor dorongan tanda kutip yang kita bilang itu sebenarnya sudah dilakukan dari seri waktu pertama di Jogja ya. Ya itu udah seri itu saya dibilang sudah besaran, karena ya jujur beberapa laga sebelumnya dengan melihat permainan sebenarnya nggak cocok untuk bertengger di klasemen posisi 4 itu untuk secara permainan sebenarnya. Tapi ya itu mungkin ya bisa namanya sepak bola kan bisa dibilang kalau kata orang ada yang namanya Dewi Fortuna. Ya mungkin kita ada lucknya di situ, ada beruntungnya di situ ya. Memang Robert ya begitu. Saya pun ya terus terang waktu semenjak beliau masuk PSM pun ya saya mengikuti di sini, karena memang mau nggak mau karena domisili di sini ya pasti mengikuti tim yang ada di sini. Untuk orang Arema sendiri ya bisa dibilang untuk, tapi memang tidak sekarang waktu zaman yang waktu pelatihnya sebelumnya bisa dibilang ini masih bisa dibilang ada lembut kalau untuk kultur sepak bola di Bandung. Ya karena di Bandung memang untuk kritik ke manajemen bisa dibilang bisa lebih parah secara apa ya, secara karakternya bisa lebih parah dari di sini untuk kritik ke manajemen. Dan bagusnya di sini kalau menurut saya selama tinggal di sini, hubungan antara pemain dengan supporter itu di sini saya bilang mungkin lebih bagus dibanding di Bandung, karena pemain di sini bisa santai ketemu supporter, bisa ikut main bola dengan segala macam atau ikut segala macam yang bisa dibilang itu tidak terjadi untuk di Bandung sendiri, karena ada beberapa faktor yang mereka sendiri tidak mau ikut berpartisipasi. Itu salah satu yang membuat diri kami di sini, yaitu di sini bisa dibilang hubungan supporter dengan pemain itu bisa dibilang cukup akrab. Dengan manajemen dengan logo bisa memenuhi kata-kata intinya apapun aspirasi yang disampaikan oleh supporter di sini bisa langsung disampaikan. Beda dengan di Bandung. Kalau di Bandung kita ya bukan rahasia lagi, bukan rahasia umum. Dulu ada isunya awas Avanza hitam, ya itu zaman-zamannya kritik ke manajemen. Ya itu benar-benar terjadi. Ini tuh. Oke, sip. Ya, intinya sukses lah untuk semuanya, sukses untuk teman-teman di Persib. Semoga bisa juara lah, Kang Fajar. Dan ini mungkin sesi terakhir kita. Terima kasih untuk Kang Fajar. Salam untuk teman-teman Viking Sulsel. Viking Sulsel Makassar sudah hadir bersama kita di sini di Tribun Timur, bahwa bincang bola ini Kang Fajar menjadi wadah lah untuk semua teman-teman, bukan hanya untuk teman-teman supporter PSM tapi teman-teman supporter se-Indonesia lah.
Kemarin kita juga sempat bersama teman-teman Semeton Bali, sekarang bersama Viking juga. Begitu ya mungkin Kakak Rizky ya, bahwa PSM ini selalu menjadi inilah juru damai lah untuk semua tim-tim lah. PSM selalu di hati. PSM selalu di hati. Oke. Wako. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Fajar, Om Rizky, terima kasih sekali lagi. Sukses untuk PSM juga. Salam untuk teman-teman The X-Men. Kang Fajar, salam untuk teman-teman Viking Sulsel. Sehat selalu. Oke, atur lah jadwal futsal boleh lah main bareng ini. Ya, Viking Sulsel dengan X-Men ini kayaknya bisa. Iya, atur lah. Nanti sama Mas Taus kan. Siap. Bisa. Oke. Ya, Mudah-mudahan nanti telepon juga Om Alfian. Oh ya, bisa. Kita tunggu kontekan saja ini. Kalau dari teman-teman Maxman maupun dari teman-teman Viking nantinya untuk bikin acara menjaga solidaritas lah antar sesama supporter, karena sejatinya kompetisi sepak bola ataupun kompetisi olahraga lainnya itu adalah sportivitas, menjaga kebersamaan, karena ini adalah menjadi hiburan masyarakat, hiburan kita bersama. Hasil yang kurang baik yang diraih oleh PSM Makassar kemarin belum tentu menjadi hasil yang terus-menerus akan diraih, tapi tentu akan menjadi sebuah cambuk untuk melakukan perubahan. Begitupun dengan Persib Bandung yang saat ini berjuang untuk meraih titel juara di musim ini Liga 1 2021-2022. Oke, Tribuners, kita mungkin sudah berada di akhir acara. Semoga kita bisa berjumpa lagi di Bincang Bola edisi berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi dengan narasumber-narasumber lainnya yang tentu juga dari berbagai kelompok supporter maupun pengamat. Sekali lagi sebelum saya akhiri Bincang Bola kali ini, tak lupa kami ingin sampaikan kepada para Tribuners untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Mari menjaga jarak, memakai masker tentunya, dan mencuci tangan, dan terakhir mendukung program vaksinasi agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Dan terakhir, cuaca juga masih ekstrim, makanya tetap, apalagi di Kota Makassar, mari tetap waspada dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.